Jumpa lagi. Kita akan mengawali kebaktian pada hari ini dengan menyanyikan lagu Kudaki Gunung yang Tinggi. Ya adik-adik? Kudaki, daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Sekali lagi adik-adik, kudaki-daki. Kudaki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Ya adik-adik, sebelum kita melanjutkan puji-pujian kita akan satu di dalam doa. Selamat sore Bapa, pada sore hari ini kami anak-anak-Mu datang menghadap kehadirat-Mu. Kami rindu memuji nama-Mu, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami yang berbakti di rumah kami masing-masing, walaupun secara online, tapi kami percaya Tuhan hadir ada di setiap hati anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan kebaktian ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita lanjutkan puji-pujian kita dengan menyanyikan lagu Mendidih di Hatiku. Berdiri ya adik-adik, kita mau pakai gerakan.
super pada sore hari ini terambil dari 2 Korintus 12 ayat 9a. Demikian firman Tuhan. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sekali lagi adik-adik ya. 2 Korintus 12 ayat 9a. Cukuplah kasih karuniaku, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Adik-adik, melalui ayat super pada sore hari ini, kakak diingatkan akan cerita tentang Ludwig van Beethoven. Menjelang usia 30 tahun, Beethoven ini terserang penyakit telinga, adik-adik. Nah, pada saat itu dia menjadi tidak bisa mendengar atau menjadi tuli secara total. Pasti Beethoven ini sangat terpukul sekali. Bagaimana tidak? Dia seorang komponis yang terkenal, tapi dia tuli, tidak bisa mendengar. Dia menjerit pada Tuhan. Tuhan, aku merasa sepi, sangat sepi. Tetapi aku merasa Tuhan dekat dengan aku. Beethoven banyak membaca buku, adik-adik. Juga dia banyak berdoa. Dan dia berkata, aku menempatkan seluruh keyakinanku di dalam kebaikan Tuhan yang kekal. Jadi Beethoven ini menempatkan keyakinan dirinya di dalam kebaikan Tuhan yang kekal. Walaupun Beethoven tuli, namun dia berhasil menghasilkan karya yang begitu banyak. Nah, disinilah kita belajar adik-adik, bahwa justru dalam kelemahan atau keterbatasan, kuasa Tuhan itu menjadi sempurna. Adik-adik, kita akan sekali lagi ya ayat super kita ya. 2 Korintus 12 ayat 9a. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Ya, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan sambut dengan menyanyikan lagu Ku Nyanyi Haleluya. Kita akan datang menyembah kepada Tuhan. Ya, adik-adik. Bapakku datang
haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Ya adik-adik, firman Tuhan untuk hari ini disampaikan oleh Kak Lindia. Adik-adik duduk yang manis, siapkan Alkitabnya. Kalau mau mencatat juga boleh. Dengarkan cerita Kak Lindia baik-baik. Ya adik-adik, yuk Kak Lindia dipersilahkan. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan, terima kasih kalau kami masih boleh mendengarkan firman. Biarlah firman Tuhan menjadikan kami untuk belajar apa yang Tuhan mau, sehingga kami hidup berkenan kepadamu. Tolong kami Tuhan, agar kami dapat mendengar dengan baik, merenungkannya, juga melakukannya di dalam kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu. Amin. Adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan firman dengan tema atau judul Pekerjaan Tuhan, pekerjaan Allah dinyatakan di dalam kelemahan kita. Aneh ya adik-adik ya, kok bisa dalam kelemahan kita Tuhan mau menyatakan pekerjaannya? Adik-adik tadi sudah bacakan ayat emas yang dari 2 Korintus 12 ayat 9. Ayat itu mengatakan, cukuplah kasih karuniaku, kasih karunia Tuhan bagimu, bagi kita semua. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Nah adik-adik, kita sering cemas, malu, bahkan kita juga minder ya kalau kita punya kelemahan. Contohnya misalkan kulit kita hitam, terus rambut kita nggak indah, wah tubuh kita pendek, suara kita jelek, dan lain-lain lagi ya. Orang merasa sedih kalau punya kelemahan, padahal tubuhnya itu lengkap semuanya, tidak ada yang kurang, sehingga menyebabkan kita sering kurang bersyukur kepada Tuhan. Tahukah adik-adik, ada orang-orang yang tidak lengkap tubuhnya ya, tetapi Tuhan ingin menyatakan pekerjaannya di dalam orang-orang itu. Nah, kita mau baca firman dari Yohanes 9 ayat 1 sampai 11. Yohanes 9 ayat 1 sampai 11. Tapi Kak Lindia akan membacakan hanya sampai ayat 5 saja. Jadi sesudah ibadah ini selesai, Kak Lindia harap adik-adik membuka lagi Yohanes 9-nya, membaca lengkap ayat 1 sampai 11, sehingga adik-adik mengerti akan ceritanya. Ya, yuk kita baca. Judulnya, Orang yang Buta Sejak Lahir. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Yesus melihat orang buta yang sejak lahirnya.
Lalu murid-muridnya bertanya kepada Yesus, siapa yang berdosa? Apakah orang itu yang berdosa ataukah orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Tetapi Yesus berkata, bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Nah, adik-adik, pekerjaan apa sih yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus? Dalam ayat 6 dan 7 yang nanti adik-adik baca, Yesus itu meludah ke tanah, lalu mengaduknya dan tanah itu ditempelkan pada mata orang buta itu. Lalu Yesus berkata, menyuruh orang buta itu untuk membasuhnya di kolam Siloam. Setelah orang buta itu membasuh di kolam Siloam, matanya celik, melek, sehingga ia dapat melihat lagi. Nah, hal yang menurut manusia tidak mungkin ya adik-adik ya, masa ada orang membasuh di kolam Siloam atau membasuh air aja gitu, kok bisa melek matanya? Tapi Allah sanggup. Itulah pekerjaan yang dimaksudkan Yesus, bahwa Yesus itu berkenan memberikan, menyatakan kuasanya, kasihnya kepada orang buta itu, sehingga ia boleh disembuhkan dengan cara yang ajaib. Nah adik-adik, tentu adik-adik akan bertanya, Kak seandainya kalau ada orang buta, ada orang tuli, ada orang bisu atau dan lain-lainnya sampai tua tidak disembuhkan, apakah pekerjaan Tuhan itu tetap ada pada orang itu, ataukah tidak ada pekerjaan Tuhan dalam orang itu yang lemah itu? Adik-adik, Allah itu tetap bekerja ya. Meskipun orang itu tidak jadi lagi melek, tidak bisa langsung berbicara atau mendengar ya. Caranya taunya gimana? Nah, orang-orang yang memiliki kelemahan itu dapat hidup dengan baik, dengan meraih mimpi-mimpinya dengan sukses, bahkan menjadi berkat buat orang lain. Adik-adik, kakak mau mengajak kalian untuk melihat beberapa contoh ya. Ada orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik atau yang disebut dengan disabilitas ya. Ada yang dari lahir, ada yang sesudah mereka kena penyakit ataupun kecelakaan mereka menderita disabilitas ini, tetapi mereka itu dapat hidup dengan baik, lalu mereka bersukacita, bahkan menjadi berkat buat banyak orang. Yuk kita lihat ya. Nah, ini Ahmad Zulkarnain, dilahirkan tanpa lengan dan kaki. Tapi keterbatasan fisiknya tidak menghalangi mimpinya untuk menjadi seorang fotografer ya. Apa itu fotografer? Orang yang biasa membuat potret-potret ya. Nah, lalu ini ada Mulyana. Meskipun hanya memiliki satu lengan dan satu kaki, ia mampu mengharumkan Indonesia dengan meraih medali emas pada ajang Asian Para Games tahun 2014 dengan memecahkan rekor dunia di cabang renang gaya kupu-kupu putra 50 meter. Yang ini Slamet, seorang tunanetra, artinya seorang yang buta ya. Nah, yang berhasil berprestasi di bidang olahraga tenis meja. Tahun 2013, ia berhasil menjuarai tingkat nasional Pekan Olahraga Pelajar Cacat Nasional atau yang disebut Popcanas. Kemudian diikuti dengan berbagai keberhasilan lainnya di banyak pertandingan. Angki Yudhistia
yang kehilangan pendengarannya sejak ia berusia 10 tahun karena salah penggunaan obat. Awalnya ia merasa minder dengan keterbatasannya, tapi ia mendapat kekuatan untuk bangkit menjalani hidup hingga menjadi seorang penulis buku. Kemudian ia mendirikan organisasi untuk menampung penyandang disabilitas yang kemudian dibina dan dilatih keterampilannya hingga bisa bekerja. Habibie Afsyah ya, memiliki keterbatasan fungsi motorik tubuh akibat suatu penyakit. Tapi Habibie mampu meraih kesuksesan dalam bidang internet marketing. Nah, adik-adik, tadi kalian sudah melihat beberapa contoh ya dari orang-orang yang mengalami keterbatasan fisik. Masih banyak contoh-contoh lain ya dari orang-orang yang mengalami keterbatasan fisik, tapi mampu hidup baik, bahkan ia tetap bersukacita, bersemangat, lalu ia meraih sukses, bahkan menjadi berkat buat orang lain. Nah, ini yang disebut dengan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ada di dalam kelemahan-kelemahan orang-orang penyandang disabilitas itu. Adik-adik, dari cerita yang kita dengar hari ini, ada 3 pelajaran yang kakak mau berikan untuk kalian ingat dan juga kalian pegang atau kalian lakukan. Yang pertama, Tuhan itu ingin menyatakan kuasa dan kasih-Nya di dalam kelemahan kita. Kalau kita mampu melakukan hal-hal yang baik dalam kelemahan kita, itu semata-mata bukan karena kita tuh diri kita yang berhasil atau diri kita yang mampu adik-adik, tapi karena kuasa dan kasih Tuhan dinyatakan di dalam diri kita. Ya, di dalam ayat yang kelima tadi kita sudah baca. Ya, Tuhan berkata apa? Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Nah, Tuhan Yesus itu datang ke dunia ingin menyatakan bahwa ia hadir membawa terang buat orang-orang yang di sekitarnya. Apa maksudnya? Maksudnya melalui pekerjaan Yesus yang menolong orang-orang banyak yang dalam kelemahan itu, terang Tuhan itu dinyatakan. Begitupun kita adik-adik ya, kita juga dapat merasakan bagaimana terang Tuhan itu ada dalam diri kita karena pertolongan Tuhan dinyatakan dalam keterbatasan kita, dalam kelemahan kita. Yang kedua, tadi yang ke-1 ya, sekarang yang kedua, percaya dan taat pada perkataan Tuhan. Tuhan Yesus menempelkan tanah pada mata orang buta itu, lalu ia menyuruh orang buta itu untuk pergi ke kolam Siloam membasuhnya. Nah, dilakukan oleh orang buta itu dan hasilnya ia disembuhkan. Mengapa? Karena orang buta itu percaya akan perkataan Yesus dan mau menaatinya. Kalau orang buta itu tidak percaya dan tidak menaati Tuhan Yesus, dia tetap buta. Nah, adik-adik, karena itu ini juga satu pelajaran buat kita. Kita perlu percaya pada kuasa dan kasih Tuhan di dalam kelemahan kita. Dan juga kita perlu untuk menaati perkataan Tuhan Yesus. Sehingga terangnya Tuhan Yesus itu dapat kita alami di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, mengucap syukur dalam segala sesuatu. Ya, adik-adik, seringkali kita itu kalau mengalami kelemahan, kita jengkel, kita marah, kita bersungut-sungut, kita sedih, bahkan putus asa. Tuhan tidak mau kita melakukan itu. Tuhan mau kita selalu bersyukur ya dengan apapun yang kita alami ya, agar apa? Terang Tuhan dinyatakan dalam diri kita. Kuasa Tuhan, kasih Tuhan juga
dapat dinyatakan dalam diri kita. Nah, adik-adik mau kan mengalami terang Tuhan, mengalami pekerjaan Tuhan dalam hidup adik-adik dan kakak juga? Kakak mau ya? Karena itu ingat, yang pertama, Tuhan itu mau menyatakan kuasa dan kasih-Nya dalam kelemahan kita. Yang kedua, percaya dan taat pada perkataan Tuhan. Dan yang ketiga, kita belajar selalu mengucap syukur dalam segala hal. Maka terang Tuhan kita alami, kuasa dan kasih-Nya juga nyata di dalam hidup kita. Amin. Adik-adik, kita tadi sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Lydia. Adik-adik yang merasa ada sesuatu di dalam hatinya, mungkin terberkati dengan cerita yang Kak Lydia sampaikan, adik-adik boleh tulis di kolom chat ya adik-adik ya. Adik-adik bisa tulis di kolom chat, nanti biar kakak-kakak sekolah minggu membacanya. Adik-adik, kita akan mengamini firman yang disampaikan oleh Kak Lydia dengan menyanyikan lagu Satu-satunya Yang Kuandalkan. Karena hanya Tuhan yang bisa kita andalkan. Yuk adik-adik, kita nyanyikan lagu ini. Satu-satunya yang kita andalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya
persembahan bagi Tuhan. Adik-adik bisa masukkan ke dalam amplop, adik-adik bisa titipkan kepada orang tua adik-adik. Nanti orang tua adik-adik dapat memberikannya ke gereja atau dapat ditransfer oleh orang tua adik-adik untuk Tuhan. Nah adik-adik, sekarang kita mau satu di dalam doa untuk kita memberikan persembahan, untuk doa penutup dan doa syafaat. Yuk adik-adik kita satu di dalam doa. Bapa yang senantiasa mengasihi kami, pada saat ini kami datang menghadap kehadirat-Mu. Kami mau memberikan persembahan kami yang berasal dari berkat Tuhan buat kedua orang tua kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati kedua orang tua kami di dalam pekerjaan mereka. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur karena kami memiliki satu-satunya Tuhan yang dapat kami andalkan. Di dalam segala hal, di dalam segala situasi, dalam suka maupun duka, Tuhan pasti ada bersama dengan kami. Bapa, kami mau bersyukur dan berterima kasih juga untuk adik-adik sekolah minggu yang boleh sebagian masuk ke sekolah secara onsite. Tuhan yang tetap menjagai, Tuhan yang memberikan kesehatan, kekuatan buat adik-adik semua. Terima kasih juga untuk pemerintah negara kami yang dengan giat dapat melaksanakan apa yang menjadi amanat yang Tuhan berikan buat pimpinan negara kami untuk bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapak, sebentar lagi kami akan undur dari kebaktian ini. Kiranya Bapak tetap menyertai kami di dalam waktu-waktu kami yang akan datang. Terima kasih Bapak, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan menyanyikan doa berkat ya. Yuk adik-adik bangkit berdiri. Berkat Tuhan curahkannya dari surga dengan limpah, pimpin kami dalam dunia dengan firman-Mu yang indah. Ibadah kita sudah selesai adik-adik. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.感谢你，天天来爱你。耶稣是我好朋友。